Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan fokus pada Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan hadir di dalam ibadah pagi ini. Mengawali ibadah pagi ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, mari kita bersama-sama angkat pujian Kumasuki Ruang Maha Kudus. Dengan hati yang tulus kita menyembah kepada Yang Kudus. Silakan Pak Edi untuk votum dan salam. Ibadah di minggu kedua di bulan keluarga Sinode GKMI ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia kita bagi Anak serta Roh
Nas pembimbing pada pagi hari ini diambil dari Mazmur nomor 100. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan dari seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorak. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin, amin, amin. 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 Di waktu selanjutnya saya serahkan kepada Diaken Widoretno yang memimpin ibadah kita di pagi hari. Dipersilahkan Ibu Retno. Terima kasih Pak Edi. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan Saudari Elisa Senjamawarni. Saya persilahkan, Senja. Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. Warta Jemaat Minggu 11 Juli 2021. Segenap majelis hamba Tuhan dan Jemaat GKMI Pengharapan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Randy Jeslino pada tanggal 13 Juli 2021 serta Ibu Indriati pada tanggal 16 Juli 2021. Kami juga mengucapkan Happy Wedding Anniversary kepada Bapak dan Ibu Iris Gunawardoyo pada tanggal 16 Juli 2021. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman tentang doa pagi selama masa PPKM. Persekutuan doa pagi GKMI Pengharapan dilakukan secara intensif mulai tanggal 8 Juli hingga 20 Juli 2021 pukul 6:30 pagi melalui Zoom. Mari doakan sama-sama akan kondisi negeri ini. Warta Komisi Anak mengundang segenap anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah untuk join di dalam ibadah anak pada pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Selanjutnya kita akan sama-sama saksikan video pengumuman dalam bentuk video berikut ini. Mari kita saksikan. Sekian warta jemaat hari ini, saya serahkan kembali kepada Diaken Retno. Terima kasih Senja. Sebelum nanti Yesi akan memimpin dalam doa syafaat,
Kita akan angkat pujian lagi dari PPR 1 nomor 56, Banyakkan Kasih-Ku. Banyakkan kasih-Ku akan Tuhan, dengarlah doaku, oh dengarkan, ya permohonanku, banyakkan kasih-Ku kepadamu, ya dulu dunia ku rindukan, kini sandaranku hanya Tuhan. Yang keinginanku, banyakkan kasih-Ku kepadamu, ya bila nyawa putus ku ucapkan puji kepadamu, Yesus Tuhan. Tetaplah doaku, banyakkan kasih-Ku kepadamu, ya Silakan Saudara Yesi untuk memimpin doa syafaat. Terima kasih Diaken Retno. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita menaikkan syukur dan doa-doa syafaat kita hari ini. Lalu nanti akan kita tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak luput satu hari pun Engkau memberkati kami Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami diberikan kesempatan untuk tetap beribadah bersama, walaupun masih melalui Zoom. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir, setiap pujian dan doa, biarlah menjadi indah bagi-Mu Tuhan. Dan kami mohon jamahan-Mu Tuhan, untuk Pak Pendeta Edi SS yang akan menyampaikan firman Tuhan, pakai lidah bibirnya dan bantu kami, jemaat-Mu, agar menjadi tanah yang subur dan bisa berbuah. Bapa, berkati juga persembahan-persembahan dari jemaat-Mu, agar dapat dikelola dengan baik, sehingga berguna bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Bapa, Engkau yang mengetahui pergumulan dan keadaan masing-masing jemaat-Mu. Bagi yang lemah tubuh, Ibu Yohana Hartini Suraji, Ibu Toya, Ibu Enita, Pendeta Emeritus Yani Mustika Sari, Kakak Ipa dan Papa Bapak Handi Cahyono, Tuhan jamah dan sembuhkan Tuhan, sakit yang sedang diderita Tuhan. Tuhan yang mengetahui bagian mana yang sakit, dan Tuhan yang akan menyembuhkan dengan bilur-bilur darah-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi yang sedang studi atau bekerja di luar negeri. Tuhan lindungi dan sertai dimanapun mereka berada. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus menuntun hidup mereka dan hati mereka tetap dekat dengan-Mu. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang ekonominya terdampak oleh pandemi ini, Tuhan. Tuhan yang menolong, memberikan kesabaran dan kekuatan. Kami percaya, Tuhan, Engkau yang akan membukakan jalan untuk mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk persiapan pendewasaan GKMI Cabang Sidorejo, Lampung, dan GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang, begitu juga pembangunan kantor sinode dan persiapan sidang MPL kedua sinode GKMI, Tuhan. Tuhan, Engkau yang menolong setiap proses dan pekerjaan yang dilakukan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Pimpin semua prosesnya, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Oh Tuhan Yesus, keadaan saat ini sungguh memprihatinkan Tuhan.
Kami hanya bisa berharap pada belas kasihan-Mu saja, Tuhan. Kami berdoa sungguh-sungguh untuk seluruh negara, terkhusus Indonesia, di mana kami berada yang terdampak virus corona ini, Tuhan. Pulihkan Bapa, berikan kebijaksanaan kepada pemerintah Indonesia, Tuhan, agar dapat memimpin dan membuat keputusan-keputusan yang tepat dalam setiap permasalahan yang ada. Tuhan, ajar kami juga untuk tetap taat kepada protokol dan taat mengikuti PPKM yang sedang berlangsung, sehingga PPKM ini dapat mengurangi lonjakan kasus COVID yang terus terjadi. Tuhan, tolong juga untuk proses vaksinasi di seluruh Indonesia, biar semua prosesnya lancar dan semakin banyak yang mendapatkan vaksin, supaya Indonesia juga cepat dipulihkan, Tuhan. Kami juga mau menyerahkan Tuhan rumah sakit dan tenaga medis yang bekerja luar biasa Tuhan dalam pandemi ini. Tuhan yang menguatkan mereka, berkati mereka dan lindungi mereka ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa agar rakyat Indonesia bukan menjadi terpecah belah Tuhan, namun bisa semakin satu dalam keberagaman dan saling menguatkan dalam situasi pandemi ini Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa bagi wilayah yang terkena dampak bencana alam Tuhan. Bangkitkan kembali Bapa, sentuh hati-hati yang kehilangan, dan kami berdoa agar pemulihan dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, Bapa yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, saya kembalikan ke Diakan Retno. Terima kasih Saudari Yesi. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Edi, di mana temanya adalah keluarga adalah rumah pujian bagi kemuliaannya. Sebelumnya nanti Pak Indra juga akan memimpin doa persiapan firman serta pembacaan Alkitab. Kita akan angkat lagi pujian Engkaulah segalanya.
kasih Diaken Hatno. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum firman Tuhan disampaikan, marilah kita berdoa. Terpujilah Yesus Tuhan Allah kami. Terima kasih Tuhan dalam situasi pandemi seperti ini. Engkau tetap memberikan kesempatan kami berbakti melalui fasilitas Zoom. Kiranya Tuhan berkati sehingga semua rangkaian ibadah dapat berjalan dengan baik. Tuhan pakai hamba-Mu, Bapak Pendeta Edi SS, penuhi dengan hikmat-Mu, kiranya urapan Roh Kudus melengkapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami agar dapat mendengar dengan baik, buat kami mengerti dan mampukan kami menjadi pelaku firman yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan akan diambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman, kebenaran yaitu Injil keselamatan-Mu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Edi SS. Kami persilakan Bapak Pendeta Edi. Terima kasih Pak Indratmo yang sudah berdoa dan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah minggu kedua dari bulan keluarga yang dilakukan oleh Sinode GKMI. Dan tema besarnya adalah keluarga dalam miniatur kerajaan Allah. Dan ini ada subtema yaitu keluarga adalah rumah pujian bagi kemuliaan-Nya. Tadi ayatnya sudah dibaca semua. Ya, kalau kita mengikuti berita-berita pada minggu ini, ada beberapa yang cukup unik dan juga bisa kita pelajari bersama. Pertama, di tanggal 4 Juli, itu minggu yang lalu, ada pernikahan di Sumbawa, di NTB. Begitu menikah, kemudian selesai menikah, langsung dicerai istrinya. Tentunya ada keributan di sana. Dan inilah satu realitas yang terjadi di dekat kita karena ini di Indonesia. Ya. Ada satu gambaran yang istimewa di dalam pernikahan, harapannya ketika menikah itu berbahagia. Tetapi di hari bahagia itu juga ada langsung diceraikan perempuan. Dan kabarnya mereka sekarang sudah sadar si pria itu dan rujuklah kembali. Tetapi setidaknya pada hari yang sama itu sesuatu terjadi. Dan memang aneh bagi setiap kita. Mau nikah, dan harapannya mau bahagia membangun rumah tangga, tetapi hari itu juga diceraikan. Satu gambaran yang bahagia, tetapi ternyata tidak. Dan kemudian di tanggal 7, bulan 7, hari Rabu, kita mendengar kabar bahwasannya ada pasangan artis dan juga konglomerat Indonesia
ditangkap karena narkoba. Ini jadi berita yang viral, meskipun di beberapa televisi tidak menyiarkan, karena konglomerat yang punya televisi itu, jadi susah untuk menyiarkan bosnya sendiri berita yang buruk. Gitu kan. Tetapi kita melihat gambaran di luar, wah betapa berbahagianya mereka. Tetapi di balik itu ternyata mereka menyalahgunakan atau memakai narkoba sebagai bagian di dalam rumah tangga mereka. Jadi mereka bahagia dari uang yang berkecukupan, dari apa yang mereka bisa membeli segala sesuatu. Hidup enak, banyak orang mengatakan karena kamu kaya, kamu bisa membeli sesuatu, kamu bisa pergi kemana-mana. Ternyata kebahagiaan itu juga semu, sampai mereka perlu narkoba itu. Nah, kita melihatlah realitas yang terjadi di realitas kehidupan keluarga yang terjadi di dekat kita dan bersama dengan kita. Itu hanya 2 contoh yang kita ketahui dalam minggu ini. Tapi ada banyak contoh mungkin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi menandakan atau mengisyaratkan bahwasannya keluarga yang bahagia itu bukan hanya menurut penglihatan kita semata, tetapi ada satu makna yang terdalam di sana yang dihidupi oleh keluarga itu. Nah, ketika kita bersama-sama belajar tentang keluarga adalah rumah pujian bagi kemuliaannya, bagaimana keluarga-keluarga kita dipimpin oleh Tuhan menjadi rumah pujian bagi kemuliaannya. Jadi ada 2 variabel ya, rumah pujian bagi kemuliaannya, bagi Tuhan. Jadi keluarga kita menikmati segala suatu keadaan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, inilah satu gambaran dari keluarga yang diberkati. Perhatikan, keluarga yang diberkati ada 3 bagian. Yang pertama adalah memiliki kepribadian yang tangguh, kuat, dan tidak mudah dikalahkan oleh berbagai masalah, dan sigap terhadap gempuran iblis, musuh utama keluarga. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, gambaran keluarga Kristen tepatnya yang diberkati memiliki kepribadian yang tangguh. Jadi keluarga yang diberkati, sekali lagi bukan soal materi, tetapi bagaimana keluarga menjadi rumah pujian itu adalah kepribadian yang tangguh. Disinilah kita mencoba memahami bahwasannya keluarga itu bukan hanya sekedar pribadi-pribadi yang 2 itu berjumpa kemudian menjadi satu, yang disebut dengan rumah tangga. Sudah itu aja, tidak. Tetapi pribadi-pribadi itu perlu dibina, perlu dibangun, dan bersama-sama membangun menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat, menghadapi segala gempuran-gempuran yang ada, termasuk daripada gempuran daripada si iblis, si musuh utama dari keluarga kita. Ingat bahwasanya keluarga yang hanya status saja ini menikah. Ingat, ada kelemahan yang mendasar. Keluarga harus dibangun, harus saling menguatkan, sehingga ketika menghadapi gempuran apapun di dalam keluarga itu boleh tangguh menghadapinya. Nah, bagaimana kita memiliki kepribadian yang tangguh? Tentu bagian dari gereja adalah bagaimana keluarga sebelum menikah. Tentu ada kategorisasi pernikahan. Bukan sekedar, ini cuma syarat aja, dilengkapi aja asal ikut lulus. Ya, tetapi saya selalu mengulik di dalam setiap yang saya lakukan, bagaimana tantangan kepada mereka menemukan jati diri mereka, apakah mereka benar cocok atau bagaimana gitu, ada sesuatu dalam diri mereka ketika ternyata saya nggak cocok nih, apa yang perlu saya sesuaikan, pasangan saya punya kelemahan seperti ini, dan saya punya kelemahan seperti ini, apa yang harus dilakukan. Itulah salah satu cara membentuk kepribadian yang tangguh. Tetapi itu tidak cukup. Karena dalam praktek kehidupan, pribadi yang tangguh itu justru diuji dengan berbagai hal yang menyulitkan keluarga itu.
ada hal yang membuat sukar, ada hal yang sulit di dalam keluarga. Tapi bagaimana mengatasi hal-hal yang sukar dan sulit itulah yang membentuk keluarga itu tangguh dan kuat. Jika melewati batu-batu yang terjal tidak mudah. Tetapi ketika bersama-sama bisa melewati batu-batu yang terjal dan tidak berhenti, menyerah aja deh. Tidak, tetapi berani melangkah, berani melewati batu-batu terjal, bahkan menaiki tebing yang curam di dalam keluarga. Disitulah keluarga itu diuji. Dan di saat-saat ini juga bukan sesuatu yang mudah, ujian bagi keluarga-keluarga Kristen yang ada. Sama-sama menghadapi situasi yang sulit. Sekarang kita ada di dalam masa PPKM darurat. Pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Kita semua dibatasi. Sepertinya semakin dekat tanggal 20 kita semakin terkotak-kotak, semakin susah untuk keluar. Sekarang kalau melintas di boulevard pun kita nggak bisa dari utara selatan langsung nggak bisa. Dari selatan ke utara juga tidak bisa. Jadi di boulevard sudah diblokir. Terus kita pergi ke tempat lain, kita juga mendengar ada yang di tempat sekitar kita diblokir semua. Artinya tidak mudah. Artinya kita mulai dibatasi. Itu di dalam jalan-jalan aja. Tetapi sebetulnya juga kita bekerja juga dibatasi, bukan? Kerja di rumah, full, atau kerja sebagian dari kantor. Nah, ada pilihan-pilihan di sana. Belum lagi ketika tetangga, saudara yang tinggal di rumah kita, yang terkena virus ini, membuat kita juga kalang kabut. Semuanya tidak mudah. Dari pekerjaan, dari sakit penyakit, dari pembatasan yang ada. Nah, disinilah keluarga ini diuji. Bagaimana mengatasi rintangan-rintangan yang ada. Dan terlebih lagi kita diingatkan bagaimana menghadapi gempuran-gempuran daripada si iblis ini. Kita ingat bahwasannya bukan faktor ekonomi saja, bukan faktor pembatasan tentang fisik, kita nggak bisa pergi kemana-mana. Bukan tentang segala sesuatu yang bisa kita lihat saja dengan mata kepala kita. Tapi kita ingat, ada gempuran daripada si iblis. Oleh sebab itu, kita juga mengadakan satu persekutuan doa yang kita lakukan tiap-tiap hari. Jam 6.30. Perhatikan jam 6.30 pagi. Bapak Ibu yang belum bergabung, Bapak Ibu saudara-saudari yang belum bergabung, mari kita bergabung. Jadi dilayani oleh semua komisi-komisi yang ada. Yang sudah melayani dari komisi youth, Evangelis sudah melayani, youth sudah melayani, kemudian koper sudah, nanti ada kompak, ada pasutri, ada dari komisi anak, semuanya melayani semua. Mereka satu keluarga yang utuh yang ada di GKI Pengharapan. Semuanya bergerak melayani. Kita perlu bersandar pada Tuhan. Menyerahkan segala sesuatu yang terjadi di Indonesia khususnya. Dan juga keluarga-keluarga kita kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tidak mudah. Tetapi mari kita bersama-sama hanya sampai dengan tanggal 20. Nanti setelah tanggal 20 kita bisa evaluasi lagi. Apakah kita akan mengadakan doa-doa lagi yang seperti apa nanti kita pikirkan. Tapi saya sesuai dengan masa PPKM darurat. Mari saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk berdoa bersama-sama dalam doa pagi. Kecuali hari Minggu, karena hari Minggu kita nggak bisa. Jam 7 sudah persiapan ibadah. Jadi kecuali hari Minggu kita nggak berdoa, tapi kita beribadah. Hari Rabu tetap jadwalnya doa pagi jam 6.30 itu acaranya tetap. Jadi lebih lama. Sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Tapi yang kita lakukan tiap-tiap hari, yang doa dalam masa PPKM adalah 30 menit. Paling lama 45 menit. Artinya hati kita fokus untuk berdoa. Mohon pimpinan pada Tuhan. Dan inilah konsep dari keluarga yang diberkati. Kemudian yang kedua, keluarga yang diberkati adalah memiliki hidup kelimpahan rohani. Tadi sempat saya singgung sedikit, tapi ini saya jelas yang bagian kedua, memiliki hidup kelimpahan rohani.
tidak selalu berupa materi. Bisa berupa materi, tapi tidak selalu. Dan membagikan, poin pentingnya, membagikan kelimpahan kepada yang membutuhkan. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kelimpahan rohani ini penting bagi setiap kita. Bagi keluarga-keluarga. Keluarga yang diberkati yang mempunyai kelimpahan rohani. Kita punya kelimpahan materi, disyukuri. Tetapi yang utama yang dibicarakan di sini adalah bagaimana kelimpahan rohani ini penting bagi setiap keluarga-keluarga kita. Bagaimana keluarga ini berfokus kepada Tuhan. Serius. Memikirkan bagaimana keluarga ini dipimpin oleh Tuhan, dinakodai oleh Tuhan. Artinya kita berserah kepada Tuhan. Kita menyerahkan keluarga kita. Inilah kelimpahan rohani. Keluarga Kristen tidak ada pilihan. Harus mempunyai kelimpahan hidup rohani. Kita bersekutu bersama dengan keluarga. Kita berdoa. Kita sharing satu dengan lainnya. Tapi selain kegiatan-kegiatan yang seperti ini, kita memikirkan ke depan. Bagaimana Tuhan memimpin. Melakukan segala sesuatu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi berserah kepada Tuhan. Tentu harapan kita adalah semuanya berhasil dengan baik dan sukses. Lulus ujian. Terus pekerjaan meningkat karirnya yang ikut orang. Keluarga kerja sendiri, keluarga berkatnya semakin melimpah. Tetapi sekali lagi, kita bisa terkamuflase dengan bagian yang seperti itu. Kelimpahan rohani adalah segala sesuatu yang kita terima dengan sikap yang benar kepada Tuhan. Itulah kelimpahan rohani. Jadi kita bisa gagal di dalam kelulusan. Mungkin tidak naik kelas, nggak lulus. Kita mungkin bisa di PHK. Tetapi kelimpahan rohani tetap ada bersama kita. Dan kita bisa bagikan kepada rekan-rekan kita. Apa yang terjadi pada diri kita, itu bisa kita bagikan. Di tengah segala kesukaran dan kesulitan, kita masih bisa membagikan berkat-berkat yang tidak mengenakkan diri kita. Di jemaat kita ada Elisa Senjamawarni ketika dia diisolasi mandiri, dia bikin video kan. Hari ke-11 isolasi mandiri, bikin video. Tutorial segala macam. Artinya di tengah segala yang membatasi dia, ada berkat berkelimpahan di dalam rohani, di dalam kehidupan Elisa Senjamawarni. Dan kita menikmati. Dan kita diberkati dengan video itu. Jadi apapun yang membatasi kita, apapun yang dianggap gagal oleh dunia ini, oleh orang-orang, tidak membatasi kita untuk berbagi kelimpahan rohani. Jadi mari kita memiliki kelimpahan rohani. Sesulit apapun kondisi kita, kita bisa berbagi. Mungkin hampir setahun atau hampir setahun, kita masih ingat persis bagaimana satu berita yang cukup memukul dan sangat memukul. Cucu Pak Andreas Kristande yang dipanggil Tuhan. Dua-duanya ada di pantai dan dua-duanya dipanggil Tuhan. Itu sangat memukul. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, bukan. Kehidupan keluarga Pak Andreas. Kalau sekarang kita bisa menikmati tiap-tiap hari 1 menit bersama dengan Andreas Kristande. Wah, itu luar biasa video-video dibagikan. Apapun yang menjadi hantaman keras di dalam keluarga, tidak menghentikan untuk berbagi kelimpahan rohani. Video-video yang berkualitas karena tidak mudah berbicara di dalam waktu yang singkat, kita bisa menerima materinya dengan baik. Itu tidak mudah. Lebih mudah bicara panjang lebar, ngalor ngidul gitu ya. Semua materi sampaikan, tapi tidak tahu kita menerimanya atau tidak dengan jelas. Tetapi ada kesulitan besar. Sama ketika saya buat paper gitu, dibatasi cuma 80 halaman lebih dikit.
Nggak boleh sampai 120, 140, nggak boleh. Semakin sedikit halamannya, semakin susah. Karena kita harus pikirkan nih halaman per halaman itu bagaimana kontennya itu muat semua dan juga dimengerti. Tidak mudah. Jadi 1 menit berbagi berkat bagi kita tidak mudah. Ingat, hampir setahun yang lalu dihantam badai keras. Tapi Pak Andreas Kritande mengajarkan pada kita bagaimana hidup yang berkelimpahan rohani di tengah segala kesulitan tetap bisa dibagikan. Dan mari kita belajar dari pribadi-pribadi yang tangguh. Dan yang ketiga, kemuliaan Tuhan tercermin dalam kehidupan keluarga. Saya pikir tidak perlu banyak penjelasan. Maksudnya seperti ini. Ketika kita melakukan segala sesuatu di dalam dan melalui Tuhan, karena tercermin artinya orang-orang yang lain yang menyaksikan keluarga kita, itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Benar keluarga si A ini, si B ini, mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan berumah tangga. Salah satunya kalau keluarga itu ribut terus, ya bagaimana mencerminkan keluarga Tuhan? Nggak mungkin mencerminkan kemuliaan Tuhan, nggak mungkin. Saya dulu pernah kasih ilustrasi gitu ya. Orang yang ingin membagikan makanan gitu ya kepada tetangganya, tapi kemudian ketika dia mau mengetuk rumah, kita dengar ribut-ribut. Ya berkatnya pergi. Rumah yang lain takut, kalau dibilang lagi ribut, malah nanti dilempar segala sesuatu kalau lagi berantem ke tetangganya, tenang ketuk, sama bagi berkat. Nah, berkat itu datang bagi keluarga yang rukun, damai. Nah, kemuliaan Tuhan itu juga tercermin oleh keluarga yang rukun. Ya, mari kita ciptakan. Rukun itu bukan satu hal yang tercipta dengan sesungguhnya, tidak. Tapi betul-betul kita usahakan. Dengan kita berumah tangga, otomatis rukun. Tidak. Rukun, damai di dalam keluarga itu diusahakan dan kita ciptakan. Tidak terjadi begitu saja. Dan mari kita mengupayakan sungguh-sungguh supaya setiap orang yang melihat kehidupan rumah tangga kita, mereka juga melihat bagaimana kemuliaan Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi dari konsep keluarga yang diberkati, konsep keluarga Kristen yang diberkati, kita melihat ada perbedaan yang signifikan dari keluarga yang bukan Kristen. Artinya adalah dalam segala keadaan apapun, kita bisa menjadi berkat. Itulah konsep daripada keluarga yang berkat. Jadi bukan keadaan yang tenang, ya itu bisa juga. Tapi bukan hanya itu saja. Tapi dalam segala keadaan apapun, kita bisa menjadi berkat. Itulah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dan mari kita melihat surat Efesus. Nah, kalau surat Efesus ini menarik, Bapak sekalian. Surat Efesus ini ditulis sekitar tahun 62. Waktu itu Rasul Paulus ada di penjara Roma. Ingat, dia ada di penjara Roma. Ini adalah pemenjaraan dia yang kedua kalinya. Di penjara itu nggak enak. Penjara nggak enak. Maka orang nggak mau masuk penjara, bukan? Kalau enak, semua pada ingin masuk penjara, gitu kan. Penjara itu nggak enak. Apalagi statusnya daripada Rasul Paulus, dia di penjara bukan karena dia melakukan kejahatan, tapi karena dia melakukan pemberitaan Injil. Ada harga yang harus dibayar dengan segala yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Tetapi ketika dia penjara, dia tetap produktif menulis surat kepada jemaat-jemaat. Dan di sini kita lihat surat kepada jemaat di Efesus adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus di penjara. Kalau kita ingat bagaimana perjalanan Rasul Paulus, boleh dikatakan perjalanan yang tidak menyenangkan sepanjang dia melayani. Saya boleh mengatakan perjalanan yang tidak menyenangkan sepanjang di dalam dia melayani.
dikejar-kejar orang, dia pernah dihukum cambuk, dia pernah mengalami karam kapal, dia pernah dipagut ular, digigit ular, dia pernah merasa kedinginan, kelaparan. Itulah masa-masa Rasul Paulus melayani. Bagi kita, ini orang yang kurang waras gitu ya. Kenapa masih terus melayani? Karena kesukaran demi kesukaran. Tapi kalau kita melihat, apakah betul itu kesukaran semua? Rasul Paulus, berikan satu pelajaran bagi kita semua. Kesukaan dia adalah ketika dia bisa mendoakan jemaat-jemaat yang dia layani. Dan lebih daripada itu, ayat 3 dari surat Efesus pasal pertama yang tadi dibacakan oleh Bapak Indra menyebutkan berkat rohani di dalam surga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita lihat bahwasanya berkat rohani bukan hanya ada yang menempel dan bersama dengan Rasul Paulus. Kalau kita melihat demikian, tidak ada berkat yang ada di dalam Rasul Paulus. Hampir tidak ada berkat, yang ada lebih banyak kesusahannya. Tetapi Rasul Paulus bisa melihat jauh ke depan dan pengharapan yang ada di dalam hidupnya. Bahwasanya berkat rohani itu di dalam surga. Bukan hanya di dunia. Tetapi berkat rohani di dalam surga. Dan itulah yang senantiasa membuat Rasul Paulus kuat menjalani hari demi hari yang begitu menyusahkannya. Karena dia tahu berkat rohani itu di dalam surga. Berkat rohani dalam surga ada 3 bagian. Ayat 3 sampai dengan 14. Seperti ini, yang pertama adalah pemilihan umat percaya. Ini bahasa Jawanya ini predestinasi. Ya. Itu sesuatu yang sukar bagi kita. Predestinasi, pemilihan umat percaya. Bagi kita sering memperdebatkan, mungkin ini predestinasi itu bagaimana, ya memang agak susah begitu ya. Kita dipilih, ini kan satu konsep namanya doktrin. Gitu ya. Kapan kita mengetahui dipilih oleh Tuhan, kita agak susah. Tetapi Rasul Paulus ketika dia berbicara tentang predestinasi, dia mengalami pemilihan itu. Bukan aku yang memilih kamu. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Firman Tuhan berkata demikian. Bagi Rasul Paulus, itu tepat. Dia tidak memilih untuk mengikut Kristus. Pilihannya adalah justru menganiaya pengikut Kristus. Tetapi Tuhan memilihnya untuk menjadi hamba-Nya. Jadi predestinasi, doktrin predestinasi yang begitu sukar, akan menjadi mudah ketika kita melihat bagaimana Rasul Paulus itu dipilih oleh Tuhan. Dia dipilih dan dia bertanggung jawab melakukan predestinasi yang ada di dalam dirinya. Jadi pemilihan atas dirinya itu adalah berkat rohani di dalam surga. Tapi saya kembalikan kepada kita semua. Apakah kita menyadari bahwasanya keluarga yang kita bangun itu juga atas dasar pimpinan Tuhan? Ini yang penting Bapak Ibu sekalian dalam konteks berkeluarga. Kalau sekedar kita bertemu, kemudian datang ke gereja, kita bertanyakan benar nggak di pasangan kita, gitu kan? Tapi kalau Tuhan sudah memilihkan bagi kita, mempertemukan dan memilihkan bagi kita, itu akan nampak nyata bagaimana keluarga-keluarga yang ada itu sungguh-sungguh terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Jadi predestinasi, salah satu cara kita bisa mengerti adalah kita mensyukuri, tapi yang penting adalah bagaimana keluarga itu melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan.
downspacking. Dan bagian yang lain yang ada adalah ketika kita ada di dalam predestinasi, kita mensyukuri tiap-tiap waktu yang berjalan. Ketika tiap bulan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun hari lahir dan ulang tahun pernikahan, kita semakin diingatkan kembali. Di tahun sekian, saya menikahi istri atau suami saya. Dan semakin meyakini, inilah pimpinan Tuhan. Dan kita bisa mengatakan, inilah berkat rohani di dalam surga. Ketika kita tidak bisa mensyukuri, saya menikah kok semakin susah ya. Gak pernah ketemu ya, berantem terus ya. Ini bukan berkat rohani. Tapi mari kita bersama-sama diingatkan berkat rohani di dalam surga. Kalau kita sudah mendasari dengan tepat, seharusnya keluarga yang kita hidupi adalah keluarga yang sadar ini adalah dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan. Dan yang kedua adalah pengampunan dosa melalui darah Kristus. Rasul Paulus sadar berkat rohani adalah pengampunan dosa melalui darah Kristus. Dia sadar dalam kehidupannya bahwasanya ketika dia menyiksa, menganiaya orang-orang Kristen, yang ada di dalam dirinya adalah kematian kekal. Tidak ada surga bagi dia. Tetapi ketika dia diingatkan, disadarkan bagaimana pengampunan melalui darah Kristus di ayat yang ke-7 itu. Itulah yang memulihkan kehidupannya. Itulah yang memulihkan dan membuat Rasul Paulus sadar ada berkat rohani di dalam surga. Di dalam formula keluarga yang dimiliki oleh Sinode GKMI, sekarang menyantumkan bukan hanya aku menerima engkau sebagai suami atau istriku di dalam waktu susah, waktu senang, berbahagia. Nanti perhatikan sekali. Kata pengampunan itu muncul di dalam janji pernikahan. Aku mengampuni engkau. Betapa pentingnya pengampunan itu. Karena keluarga kalau tidak dibangun tanpa pengampunan, keluarga akan berantakan. Dan Sinode GKMI sadar, bukan hanya menerima saja, tapi perlu ada pengampunan. Dan pengampunan itu sudah dilakukan oleh Kristus. Keluarga yang sadar akan berkat rohani dalam surga. Keluarga yang bisa saling mengampuni. Kita tidak mungkin benar selamanya. Pasti ada kesalahan. Tapi apakah kita hanya menonjolkan kesalahan pasangan kita saja, membesar-besarkannya, sehingga masalah menjadi semakin rumit. Tapi mari kita belajar. Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Dan kita juga berjanji dalam aturan sinode yang terbaru untuk mengampuni pasangan kita. Dan mari kita terus hidup saling mengampuni di dalam kehidupan rumah tangga. Bagian yang ketiga, yaitu pernyataan rahasia kehendak Allah melalui Kristus. Nah, ini penting. Bagi Rasul Paulus, dia terpilih, kemudian dia merasakan pengampunan itu. Dan pernyataan rahasia kehendak Allah melalui Kristus. Dengan memiliki Kristus, Paulus disingkapkan bagaimana rahasia kehendak Allah itu menyertai dirinya. Ada rahasia-rahasia yang tidak diungkapkan, tetapi Rasul Paulus mengerti bahwasannya di dalam setiap pelayanan yang dilakukannya, dia semakin mengerti. Inilah rahasia kehendak Allah yang dilakukan oleh Kristus. Kristus boleh hidup di dalam dunia, memberikan teladan, memberikan pelayanan yang begitu luar biasa, dan memberikan pengampunan melalui kematian yang di kayu salib. Seluruh perjalanan kehidupan Tuhan Yesus di dunia, ini adalah rahasia kehendak Allah.
melalui kelahiran sampai dengan kematian Tuhan Yesus. Perjanjian baru, perjanjian lama. Rahasia-rahasia yang samar-samar itu disingkapkan melalui Kristus Yesus. Nah, bagi kita apa dalam keluarga? Supaya kita bisa menjadi keluarga, menjadi rumah pujian bagi kemuliaan. Kita pun juga punya rahasia. Nah, ada beberapa rahasia. Nah, karena rahasia jadi seru biasanya. Nah, kita lihat ada 3 rahasia. Berkat rohani di dalam surga. Kalau tadi katakan Rasul Paulus, dia bisa mengerti bagian itu, dan rahasia dalam keluarga yang pertama adalah dapat melihat hidup secara utuh dan berkait lindan. Nah, berkait lindan ini suatu kosakata yang asing, yang tidak jarang kita dengar itu. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit supaya kita mengerti. Berkait lindan, ini kalau saya berjari seperti ini. Jadi saling berkait. Ya, ini kalau ada 3 ya saling kait. Nah, kalau Bapak Ibu, ibu-ibu terutama para perempuan, seperti kepang rambut gitu ya. Berkait lindan itu seperti itu. Jadi tetap menjadi masing-masing satu bagian sendiri, tetapi berkait satu dengan lainnya. Dan ketika itu dikaitkan menjadi sesuatu yang utuh, yang lebih kuat. Gitu. Nah, itulah berkait lindan. Jadi bukan hanya mengumpul seperti ini sejajar saja, tapi berkait lindan. Ini satu dengan lainnya, 3 bagian ya, berkait lindan seperti itu. Jadi dapat melihat hidup secara utuh dan berkait lindan. Ketika keluarga menjalani tiap-tiap hari, apakah bisa melihat secara utuh? Bukan hanya yang terjadi pada saat ini. Kalau kita diberikan kemampuan, Tuhan inilah rahasia bagaimana menjadi rumah pujian bagi kemuliaan Tuhan. Kalau hanya yang terjadi saat ini saja, kita akan menangis, kita akan mengeluh kepada Tuhan. Kalau yang terjadi adalah kesusahan dan kesukaran. Atau yang terjadi pada saja, oh ini Tuhan sedang memberkati kita. Yang terjadi adalah kita menyukakan Tuhan, kalau ingat. Tapi biasanya seringnya lupa. Kalau kita diberkati, wah karena saya bekerja, karena saya berusaha. Nah, kita diingatkan, bukan artinya, mari kita melihat hidup secara utuh. Keluarga secara utuh. Dan berkait lindan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga, mampukah kita melihat secara utuh? Jadi kita tidak melihat satu titik saja di waktu, tapi yang linear secara utuh. Hidup ini bukan soal hari ini. Hidup ini bukan soal jam ini saja. Hidup ini panjang sampai batas waktu yang Tuhan tentukan. Dan itulah keutuhan hidup. Dan mari kita melihat. Yang bisa kita lihat tentu adalah bagian yang ke belakang. Bagaimana Tuhan memimpin kita, menyertai kita di dalam segala keadaan. Kalau kita sudah ada di titik ini, kita lihat ke belakang. Oh, Tuhan sungguh menyertai kita. Dan Tuhan juga berjanji pada kita. Aku akan menyertai engkau. Artinya hidup kita ke depan juga dipimpin oleh Tuhan. Inilah hidup secara utuh. Bukan di satu titik saja. Kalau kita melihat di satu titik saja, kita bisa kecewa dengan Tuhan. Kita bisa marah dengan Tuhan. Tapi kalau kita melihat secara utuh, keluarga kita akan menjadi rumah pujian. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita bisa menyukakan hati Tuhan. Kita tetap bisa menjadi berkat. Rahasia yang kedua, mempunyai Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tadi sempat saya singgung, tapi dalam hal ini adalah bagaimana kita mengerti Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Mempercayai Tuhan, memimpin kita, yes. Tapi kita diingatkan, rahasia keluarga kita rumah pujian. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kalau berkat Tuhan sudah turun, pada waktu kita berjanji dalam pernikahan. Berkat Tuhan itu akan terus menyertai kita. Dan tidak pernah meninggalkan kita.
apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan sesungguhnya menyertai. Bahkan saya boleh menekankan lagi, menopang kita di waktu sulit. Satu gambaran, satu lukisan tentang jejak kaki, itu mengingatkan kita. Ketika dalam keadaan yang tenang, ada dua pasang tapak kaki yang berjalan bersama. Tetapi ketika keadaan sulit, hanya satu pasang kaki yang ada di jejak kaki. Nah, itu adalah satu gambaran. Di mana dalam keadaan yang tenang, keadaan yang damai, keadaan yang bisa nikmati, Tuhan berjalan di samping kita, bersama dengan kita. Tetapi dalam keadaan yang sulit, Tuhan itu menopang hidup kita. Dan itulah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Lalu apakah ini hanya satu semacam obat palsu kepada Bapak Ibu semua? Supaya kita berikan candu, yang disebut dengan candu agama itu, kita hanya percaya, pokoknya percaya Tuhan menyertai kita. Nah, saya ingin memberikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Tuhan mati di kayu salib, ya. Dan kemudian Tuhan naik ke surga, setelah dia bangkit, dia naik ke surga. Tuhan jauh dengan kita, seperti kembali ke zaman perjanjian lama. Tuhan yang transenden, bukan Immanuel. Tapi Tuhan Yesus menyebutkan dia adalah Immanuel, menyertai kita. Dan itu terbukti ketika kita memperingati atau merayakan turunnya Roh Kudus. Roh Kudus itu beserta dengan kita. Kalau ditanya, di mana Roh Kudus? Tentu bisa mengatakan Roh Kudus ada pada setiap kita. Dan itulah yang menyertai perjalanan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada Roh Kudus yang memimpin, menyertai, dan menopang hidup kita. Demikian juga dengan keluarga kita. Kalau kita mengerti rahasianya, Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga kita. Maka keluarga kita, rumah tangga kita, akan menjadi rumah pujian bagi kemuliaan. Dan bagian yang ketiga adalah mendapatkan seluruh kepenuhan berkat Allah. Saya ulang sekali lagi, mendapatkan seluruh kepenuhan berkat Allah. Dan inilah rahasia besar dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa mendapatkan berkat-berkat Tuhan, itu sesuatu yang kita syukuri. Tetapi kita perlu mengetahui bahasanya berkat Tuhan itu bukan hanya sekedar berkat. Tapi kalau kita menyadari seluruh kepenuhan berkat Allah itu dilimpahkan bagi kita. Allah memberkati kita itu bukan memberikan cuma sedikit aja, udah kamu bagian kamu sedikit aja. Tidak. Di dalam konsep yang saya pahami dan saya pelajari, Tuhan memberikan berkat itu ya penuh semuanya. Diberikan bagi setiap kita. Tuhan tidak pernah mengangsur berkat itu. Tuhan tidak pernah pelit terhadap berkat kepada kita. Tapi berkat itu diberikan di dalam segala kepenuhan kepada setiap kita. Itulah berkat bagi rumah tangga kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, bagi yang sudah berumah tangga, kembali kita diingatkan kembali. Apakah rumah tangga kita menjadi rumah pujian bagi kemuliaan-Nya? Jika iya, seharusnya dalam segala keadaan apapun juga, kita tetap bisa bersukacita. Maka Rasul Paulus juga mengatakan, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacita di dalam segala keadaan. Bagi saudara-saudari yang belum menikah, ingat konsep ini. Di dalam memikirkan akan rumah tangga, berkat rohani di dalam surga, kita pikirkan serius. Bukan sekedar kita mendapat pasangan saja. Tapi adakah berkat rohani di dalam surga yang ke depan, yang memberikan pencerahan bagi kita. Ketika saya menikah dengan pasangan saya ini,
Apakah ada berkat rohani di dalam surga? Kiranya kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Dan kita terus berjuang di dalam keluarga-keluarga kita. Dan keluarga-keluarga yang akan kita ciptakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami diingatkan sebagai keluarga-keluarga Kristen. Kiranya keluarga kami jadi rumah pujian untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami tidak melihat satu titik waktu saja. Kami secara utuh waktu yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami tidak melihat satu bagian yang membuat kami kecewa, membuat kami luka kepada Tuhan. Karena kami mengalami kesusahan penderitaan. Tapi kami melihat bagaimana Tuhan menopang hidup kami. Biarlah di masa apapun kami tetap berkarya dan kami membagikan berkat yang berkelimpahan itu kepada rumah tangga yang lain, pada orang-orang lain. Kami dimampukan tetap bersukacita di dalam keluarga kami, dalam waktu apa. Berkati setiap kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Diaken Widodo yang memimpin ibadah kita di pagi ini. Silakan Diaken Widodo. Terima kasih Pak Edi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai pelayanan Pak Edi. Sungguh kita bersyukur punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu setia dan selalu tepat saatnya dalam datangnya pertolongan. Jika datang bahaya, jika diserang godaan, ingat selalu nama Tuhan. Kita akan menutup ibadah pagi ini dengan mengangkat pujian dari PPR 1 nomor 168, Bawa Nama Yesus Selalu. Bawa nama Yesus selalu, jangan berita di dunia. Kiranya damai hidup baru padamu tetap serta. Indahlah namanya, harga bagi
pengakuan iman rasuli dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Edi. Bersilahkan Pak Edi. Sebagai jemaat Kristen yang ingin melayani Kristus, mari kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah kita bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan, dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah berpuji. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Anak yang bersuci. Silakan jemaat untuk mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.